warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan tentunya kita masih dalam kesehatan yang prima, tidak ada kurang suatu apapun. Kalaupun terjadi sesuatu atau gangguan kesehatan, cepatlah periksa ke dokter, karena kalau sedikit aja kita ada sesuatu yang dirasa kurang baik terhadap badan kita harus waspada dan harus sigap untuk memeriksakan apakah itu karena apa dan sebagainya. Oke sobat, kita jumpa lagi dengan saya di channel ini, masih dalam pembahasan tentang corona. Semoga sobat semuanya tidak bosan kalau ngomongin corona, karena corona untuk saat ini atau yang terkena dengan COVID-19 ini belum berlalu dan masih betah bercokol di Indonesia. Tapi sobat semuanya, sebelum kita lanjut, jangan lupa tonton videonya sampai habis, jangan cut di tengah jalan, kemudian like, dan bagi sobat semuanya yang baru kebetulan pertama kali menemukan channel ini, mohon di subscribe. Oke, baik, terima kasih. Sobat semuanya, sekarang saya berada di kota Depok. Kota Depok adalah salah satu kota penyangga ibu kota. Kalau ada sesuatu kejadian di Jakarta, pasti akan berimbas ke Depok. Sebaliknya seperti itu. Kalau ada sesuatu di Depok, pasti akan berimbas ke kota Jakarta. Terutama kalau masalah soal banjir, itu pasti ini berhubungan antara kedua kota ini. Oke, seperti yang sudah kita ketahui bahwa COVID-19 masih merajalela dan ibu kota Jakarta sudah memperlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kota Depok juga memperlakukan yang sama, yaitu mulai tanggal 15 April 2020 sampai tanggal 28 April 2020, dan ini sudah berakhir karena sekarang udah tanggal berapa, dan rencananya untuk PSBB ini akan diperpanjang sesuai surat keputusan Wali Kota Depok nomor 443-Dinkes-KP-TS-HUK-2020, maka untuk PSBB-nya akan diperpanjang 14 hari mulai tanggal 29 April sampai 12 Mei 2020. Saya berada di kota Depok, tepatnya di Jalan Margonda Raya. Kalau kita lihat ini jalanan masih ramai, banyak kendaraan hilir mudik berlalu lalang di jalan ini. Mungkin karena kota Depok sebagai kota penyangga ibu kota, penghubung warga yang mau beraktivitas antara Bogor dan Jakarta. Makanya Jalan Margonda Raya ini sangat ramai dan padat akan kendaraan. Sebetulnya dalam aturan PSBB kemarin di tahap pertama, Depok sudah memperlakukan aturan yang sangat ketat. Semua perusahaan itu dianjurkan untuk meliburkan karyawannya, kecuali ada 11 sektor swasta yang dikecualikan dengan sejumlah syarat pencegahan penularan COVID-19. Dari 11 ini yakni sektor kesehatan, sektor pangan, energi, komunikasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar dan utilitas publik, industri vital, serta kebutuhan sehari-hari. Ini yang diperbolehkan. Mungkin 11 sektor tersebut apabila dibekukan atau dilarang akan berdampak lebih buruk ke pelayanan masyarakat atau ke masyarakatnya itu sendiri, makanya diperbolehkan. Kemudian aturan olahraga mandiri. Artinya warga masyarakat Depok itu tidak boleh berkelompok dalam melakukan olahraga atau beraktivitas olahraga. Kalaupun boleh itu minimal 5 orang, selebihnya harus bubar, dilarang. Jadi itu pun
untuk olahraga itu hanya di sekitar rumahnya, tidak boleh pergi jauh-jauh. Nah, itu udah aturan ya, semoga aja ditaati demi kebaikan kita semuanya. Kemudian bagaimana kalau warga pengen belanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Nah, jangan khawatir, itu juga sudah diatur dalam aturan PSBB di Depok, yaitu kalau soal belanja kebutuhan pokok atau sehari-hari itu masih diperbolehkan. Dan itu juga mungkin ada beberapa layanan supermarket atau pasar itu dibatasin jam bukanya. Saya kurang hafal, tapi ada pembatasan jam bukanya atau jam operasionalnya. Kemudian yang berikutnya soal khitanan atau pernikahan juga diatur dalam pelaksanaan PSBB ini, yaitu kalau warga masyarakat Depok akan melakukan khitanan atau pernikahan itu boleh, nggak dilarang, cuma yang menghadiri hanya keluarga inti, tidak boleh diadakan pesta atau resepsi yang sifatnya menimbulkan keramaian. Dan itu pun kalau khitanan itu harus dilaksanakan di rumah-rumah medis, artinya ke rumah sakit, poliklinik dan sebagainya. Kemudian untuk pernikahan itu juga pelaksanaannya harus di kantor urusan agama, jadi nggak boleh di rumah, dan itu tidak boleh diiringi dengan banyak orang. Nah, ini nih suasana terminal antar kota Depok. Ini sangat sepi dan ada beberapa penumpang tapi nggak seperti biasanya. Dan di belakangnya itu gedung stasiun kereta api Depok. Itu pun terbatas karena emang kereta api atau PJKA juga membatasi layanan penumpang kereta api. Jadi sangat lengang. Keren ya sekarang, dimana-mana kota sepi, kayak nggak ada aktivitas. Ada sih, cuma sedikit, nggak kayak seperti biasanya. Iya sih, memang dalam aturan PSBB ini Kota Depok juga mengatur kendaraan. Jadi kendaraan hanya untuk pemenuhan keperluan pokok atau pengamanan. Selain itu kayak taksi atau kendaraan pribadi itu boleh ditumpangi hanya 4 orang termasuk supir. Itu pun penumpangnya harus jaraknya berjauhan, nggak boleh deket-deketan, nanti apalagi yang bukan muhrim. Dan untuk angkot itu hanya setengah dari kapasitas yang biasanya. Jadi kalau angkotnya isinya penuhnya itu sekitar 30 ya 15 orang. Kalau angkotnya itu hanya 15 orang ya setengahnya. Jadi sangat dibatasi. Aturan tersebut dalam pelaksanaan PSBB jilid kedua di Kota Depok insya Allah akan terus dilanjutkan atau bahkan disempurnakan dengan tambahan sanksi bagi yang melanggarnya. Jadi PSBB jilid kedua kemungkinan akan lebih tegas dari jilid yang pertama. Jadi jangan main-main dengan aturan PSBB ini. Itu tujuannya yaitu tadi untuk mencegah pandemi penyebaran virus corona atau COVID-19 biar cepat selesai, biar virusnya cepat hilang, biar kita bisa beraktivitas normal, nggak kayak sekarang kayak di penjara. Emang sih susah, sedih, kayak saya juga harus tinggal di rumah terus. Itu pun kalau seandainya keluar ya harus ada hal-hal aturan yang harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi siap-siap aja ditegur di tengah jalan kalau kebetulan ketemu dengan aparat atau pengamanan COVID-19 ini. Ya udah, terima-terima aja. Ya gimana lagi, karena itu tujuannya satu, yaitu untuk menghilangkan virus corona atau COVID-19. Oke sobat semuanya, tetap hati-hati, jaga kesehatan, ikutin semua aturan pemerintah. Terima
Terima kasih telah mengikuti video saya sampai akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum. Oke, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.